Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Semoga berkat melimpah dalam kehidupan Anda. Hari ini, saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu, selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, selamat berhari Minggu. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar kisah tentang 10 orang gadis, 5 yang bijaksana dan 5 yang dianggap bodoh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menempatkan diri kita masing-masing. Kita ada di posisi yang bijaksana atau pada posisi perempuan atau gadis-gadis yang bodoh. Kita diingatkan oleh Yesus untuk selalu berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan setiap hari, 24 jam. Tinggal bagaimana kita menggunakan waktu yang diberikan Tuhan itu secara baik. Tidak hanya membawa pelita, tapi mengisinya juga dengan minyak, lalu juga persediaan minyak. Kita diajak untuk dalam hidup ini untuk terus berbuat baik, tidak sekedar menjadi orang Katolik, tetapi bagaimana kita berjuang untuk selalu menebarkan kasih yang kita terima dari Tuhan secara cuma-cuma dan memberikannya kepada orang lain juga secara cuma-cuma. Harus menjadi pribadi yang bijaksana. Tidak sekedar sekali lagi menjadi orang Katolik, tapi bagaimana kita berjuang untuk bertahan, melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita, agar kita didapati dalam keadaan yang selalu siap. Jangan sampai tunggu kita susah menderita dulu baru kita berseru kepada Tuhan. Sakit penyakit menimpa baru kita berseru kepada Tuhan. Kita diajak untuk terus datang kepadanya setiap hari. Awalilah
dan akhirilah segala pekerjaanmu atau apa yang engkau alami dengan rasa syukur dalam doa-doamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Menjadi orang Katolik itu mungkin mudah, tapi bertahan pada iman kekatolikan kita tidak akan pernah mudah. Butuh sikap berjaga-jaga, butuh sikap yang bijaksana dalam kehidupan ini. Orang bijaksana adalah orang yang tahu tempat perlindungannya. Mari Bapak Ibu, gunakan waktu yang diberikan Tuhan secara baik dengan sikap yang bijaksana. Tidak sekedar menjadi orang kaya, tapi bagaimana kekayaan itu menjadi berkat bagi diri kita, yang juga harus kita salurkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka berkat itu akan kembali lagi menjadi berkat berlimpah dalam kehidupanmu. Semua kepintaran yang kita miliki tidak cukup untuk diri kita. Kalau kita mau menjadi pribadi yang bijaksana, kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan dengan melayani sesama kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua mujizat berkat yang Kau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang berada dalam pergumulan. Apapun bentuk pergumulan yang sedang mereka hadapi, Engkau Allah Bapa yang Maha Tahu. Dampingilah mereka satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini Bapa, agar mereka tidak mengalami keputusasaan, agar mereka memperoleh kekuatan untuk semakin percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Bantulah mereka Tuhan, agar mereka terus berjuang dengan sekuat tenaga mereka, agar mereka mampu keluar dari setiap kesulitan persoalan yang sedang mereka hadapi. Berikan mereka kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang secukupnya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.